Assalamualaikum, halo teman-teman. Semenjak adanya pandemi COVID-19, hampir semua kegiatan yang kita lakukan berpindah atau beralih dari luring menjadi daring. Salah satu kontra dari melakukan kegiatan secara daring adalah bikin kita makin penat gitu ya, karena kondisi sekitar yang begitu-begitu saja. Sebagai makhluk sosial, pergeseran ini terkadang membuat orang menjadi lebih cepat penat dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu cara untuk menghilangkan penat tersebut adalah dengan melakukan self-healing. Cara orang untuk menghilangkan penat itu bermacam-macam. Ada yang dengan melakukan me time atau menyendiri, ada juga yang harus bersosialisasi dengan orang lain, dan juga ada yang jalan-jalan ke tempat wisata. Nah, ngomong-ngomong soal wisata, ada tren baru nih di ekonomi syariah yang namanya wisata halal. Nah, wisata halal tuh apa sih bedanya gitu ya sama wisata yang biasa? Gampangnya, wisata halal adalah kegiatan berwisata di mana fasilitas dan layanan yang disediakan itu sudah disesuaikan atau memenuhi standar kriteria syariah. Untuk tahu lebih dalam tentang wisata halal, kita simak penjelasan berikut yuk. Pariwisata muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, bahkan pemerintah daerah, dan pengusaha. Wisata atas dasar tujuan ke tempat bersejarah atau tujuan spiritual untuk wisatawan internasional dapat memberikan pendapatan tambahan ke negara muslim. Selain itu, Organisasi Konferensi Islam atau OKI telah menyatakan untuk mengembangkan kegiatan wisata bagi negara-negara anggota OKI, karena semakin banyak wisatawan muslim dalam dunia Islam dapat menambah pemahaman yang lebih baik. Apa saja kriteria umum dari wisata halal? Yang pertama ini ada kriteria dari destinasi wisata itu sendiri, termasuk wisata alam, budaya, dan buatan. Yang pertama, tersedianya pilihan aktivitas wisata, seni dan budaya yang tidak mengarah pada porno aksi dan kemusyrikan. Yang kedua, jika memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival halal lifestyle. Yang ketiga, pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan. Yang keempat, tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita, dan atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim. Selanjutnya ada kriteria dari hotel pada wisata halal. Yang pertama adalah tersedianya makanan halal. Yang kedua, tersedianya fasilitas yang memudahkan untuk beribadah seperti masjid, musola, dan fasilitas bersuci. Yang ketiga, tersedia pelayanan saat bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka puasa. Yang keempat, tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik. Yang kelima, tersedia fasilitas kolam renang dan fasilitas kebugaran atau gym yang terpisah antara pria dan wanita. Yang terakhir, jika hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapis tidak boleh menggunakan bahan mengandung babi, alkohol, maupun produk turunannya. Lalu ada kriteria dari Biro Perjalanan dalam wisata halal, yaitu yang pertama, menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum wisata halal Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Yang kedua, tidak menawarkan aktivitas non-halal. Yang ketiga, memiliki daftar penyedia dan minuman halal. Yang keempat, pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas. Yang terakhir, berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam. Wisata halal kini menjadi tren dalam industri pariwisata dunia. Bahkan dalam kemajuannya, wisata halal signifikan dalam peningkatan. Total nilai perjalanan wisatawan muslim secara global diprediksi mengalami peningkatan dari tahun 2014 mencapai nilai 145 miliar US dollar, dan juga mencapai pada tahun 2026 mampu menghasilkan 300 miliar US dollar. Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Potensi ini dimanfaatkan untuk terus berupaya memaksimalkan wisata halal, didukung dengan letak geografis yang strategis. Selain itu, iklim tropis Indonesia menjadi potensial sebagai negara tujuan wisatawan. Produk wisata yang ditawarkan juga cukup beragam. Muslim milenial, terdapat 50% penduduk dengan usia produktif dan berasal dari generasi milenial dan akan mencapai angka 70% dari penduduk usia produktif pada tahun 2020 sampai dengan 2030. Dalam perspektif Absar dan Amijaya, dijelaskan bahwa generasi milenial berkisar antara 1982 sampai 2002 dan mengalami Google Generation, Net Generation, Generation Z, Eka Boomers, dan Dumbest Generation.
Selanjutnya, Kementerian Pariwisata yang mengatakan bahwa target pertumbuhan wisatawan milenial dapat menjadikan milenial sebagai powering influencer. Dan tanpa disadari, wisatawan milenial memiliki kecakapan dalam hal advokasi dan mampu menceritakan kembali sesuai kreativitas dengan petualangan yang didapatkan. Pariwisata menjadi komoditas utama dalam hidup yang wajib dilaksanakan, apalagi dengan aktivitas yang begitu banyak memberikan momen-momen seru untuk diabadikan dalam perangkat elektronik. Terdapat konsep 3A pada generasi milenial dalam memengaruhi keputusan mereka sebelum melakukan perjalanan, yaitu accessible, technology, information, and sharing. Yang kedua ada authentic, destination discovery, local cuisine, dan flexible itinerary. Dan yang terakhir ada affordable, accommodation, transport, and experience. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Era pariwisata 4.0 terjadi karena adanya pengaruh transformasi digital di sektor pariwisata. Era ini telah memberikan perubahan signifikan pada industri pariwisata, terutama pada generasi milenial. Sejak terjadinya pergeseran budaya siber, generasi milenial secara besar memanfaatkan platform digital dalam mengakses sejumlah informasi terkait pariwisata. Hal tersebut memiliki keterkaitan terhadap berubahnya ketertarikan wisatawan milenial akan sebuah destinasi dari sisi visualnya. Pada dasarnya, konsep dari halal lifestyle sederhana, karena suatu yang halal sudah pasti baik, bersih, dan sehat tentunya. Bila kita mengkonsumsi yang halal, maka akan mendapat sebuah kebaikan dan terhindar dari keburukan. Begitu juga Indonesia memiliki strategi yang baik dalam wisata halal. Orientasi yang dibangun ialah pengembangan atraksi pariwisata untuk meningkatkan daya saing melalui kepedulian terhadap lingkungan, komunitas, pemerintah, pelaku bisnis terkait pariwisata, dan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama menciptakan citra yang baik. Islam di Indonesia memiliki kesan yang baik dan dikenal secara internasional dengan Islam yang damai. Baik, selanjutnya kesimpulan. Wisata halal telah menjadi studi yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir. Dengan segala upaya dan peluang yang telah dikembang luaskan oleh industri pariwisata, mampu memberikan kemudahan dalam memetakan, mengembangkan, dan memberikan arahan untuk memahami konsep dari wisata halal. Adanya peningkatan jumlah wisatawan muslim merupakan peluang bagi sektor pariwisata dalam mengembangkan wisata halal. Begitu juga era pariwisata 4.0 merupakan pengaruh perubahan digital dalam industri pariwisata. Perubahan ini memberikan pengaruh yang cukup menyeluruh, terutama pada generasi milenial. Untuk ini, generasi milenial, terutama muslim milenial, harus mampu memanfaatkan era pariwisata 4.0 sebagai sumber kompetitif untuk mengedepankan pariwisata Indonesia di mata dunia. Hasil dari transformasi pariwisata 4.0 dapat ditempuh dengan cara digitalisasi yang kini banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semua materi dalam video ini disadur dari Jurnal Common Volume 3 nomor 2 bulan Desember tahun 2019 dengan judul Wisata Halal Muslim Milenial.